Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, termasuk nikmat sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Nahdiyat yang saya hormati, alhamdulillah di hari ini kita masih diberi umur panjang sampai pada bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini sudah maklum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, menerima wahyu sholat 5 waktu. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj. Wahyu sholat itu kalau menurut kalangan umum itu ya pada waktu Isra Mi'raj. Nah, sebelum Isra Mi'raj ini, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan sholat atau belum? Ada sebuah potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Potongan hadis ini dialog antara Raja Heraklius atau Raja Romawi dengan sahabat Abu Sofyan. Dialog ini terjadi sebelum Isra Mi'raj. Pada dialog itu Raja Heraklius atau Raja Herakla melalui penterjemahnya mengatakan begini: qala madza ya'murukum? Qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum. Dialog ini antara Raja Heraklius dengan sahabat Abu Sofyan. Raja Heraklius mengatakan begini, bertanya kepada sahabat Abu Sofyan, apa yang diperintahkan nabimu kepada kalian? Kemudian sahabat Abu Sofyan menjawab, Nabi memerintahkan begini, ubudullaha wahdah, menyembahlah kalian kepada Allah semata, hanya kepada Allah semata, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah apa-apa yang telah diajarkan nenek moyang kalian. Watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah waz-zakah was-shidq wal 'afaf was-shilah. Dan Nabi juga memerintahkan kami melakukan sholat, berzakat, jujur, menjaga kehormatan, dan juga menyambung tali silaturahmi atau silaturahim. Dari dialog ini sebuah hadis yang panjang bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sholat. Berarti Nabi juga sholat sebelum Isra Mi'raj. Untuk lebih jelasnya dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Dijelaskan begini, wa huwa yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahammu ma ya'muru bihi ummatahu as-shalah. Hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpenting perintahnya kepada umatnya adalah sholat. Jadi ini dijelaskan oleh
Ibnu Rajab di dalam kitab Fathul Bari, Nabi Muhammad itu kalau memerintahkan umatnya ini sebelum Isra Mi'raj, yang terpenting adalah sholat. Perintah yang terpenting adalah sholat. Kama ya'muruhum bis-shadqi wal afaf, seperti halnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada para umat agar jujur dan menjaga kehormatan. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari juga masih menjelaskan lagi di dalam teks lain, walam yusolli aidan qabla walam yazal yusolli aidan qabla an tufrada as-shalah. Nabi Muhammad SAW tidak henti-henti melaksanakan sholat atau mendirikan sholat sebelum sholat 5 waktu diwajibkan. Ibadah sholat itu memang benar yang 5 waktu diwajibkan setelah Isra Mi'raj, tapi sebelum Isra Mi'raj sudah ada ibadah sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para umatnya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fathul Bari masih menjelaskan, wal ahadits ad-dallati ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusolli bi Makkah qabla al-Isra katsirah. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa sholat, ini memakai fi'il madhi, senantiasa sholat di Mekah sebelum Isra Mi'raj itu banyak. Jadi masih banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj itu juga melakukan ibadah sholat. Tidak hanya setelah Isra Mi'raj, tapi bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat 5 waktu. Nah, sholat apa itu? Dan berapa rakaatnya? Ini Al-Qatadah menjelaskan. Qatadah mengatakan begini, kana bad'us sholati raka'ataini bil ghadati wa raka'ataini bil asyi. Ya, sholat yang dilakukan sebelum Isra Mi'raj itu adalah awalnya sholat 2 rakaat di pagi atau subuh dan 2 rakaat sore atau isya. Kewajibannya itu 2 rakaat subuh dan 2 rakaat sholat isya. Jadi sudah ada ibadah sebelum Isra Mi'raj, sudah ada sholat sebelum Isra Mi'raj. Nah, sholat itu fardu atau sunnah. Nah, ini dijelaskan juga bahwa sholat itu wajib, yaitu sholat subuh, tapi namanya al-ghadah, begitu, di waktu pagi dan di waktu sore sholat. Tapi bukan sholat subuh seperti yang sekarang ini, bukan sholat isya seperti yang sekarang ini, bukan, cuma 2 rakaat saja sholatnya. Sudah ada kewajiban sholat sebelum Isra Mi'raj. Lalu kewajiban itu kapan? Awal wajibnya sholat itu di dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Lis-Sunan wal Masanid. Ini Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa Anna Jibril alaihi salam atahu fi awali ma uhya ilaihi. Sesungguhnya Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad SAW di awal wahyu pertama turun, fa'allamahu al-wudu was-sholah. Lalu Jibril mengajari wudhu dan sholat. Jadi sejak wahyu pertama kali turun disampaikan oleh malaikat Jibril juga mengajari wudhu dan juga mengajari sholat. Tata cara wudhu sudah ada sejak Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Sholat juga sudah diajari oleh malaikat Jibril di waktu awal wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat yang sebelum Isra Mi'raj itu sudah
banyak sekali periwayatnya sudah jelas bahwa ada kewajiban sholat sebelum Isra Mi'raj, yaitu 2 rakaat subuh dan 2 rakaat Isya. Kemudian setelah Isra Mi'raj, kewajiban sholat itu menjadi 5 waktu dengan rakaat-rakaat yang berbeda-beda, berbeda dengan sebelum Isra Mi'raj. Kenapa baru 2 kali sholat? Ya karena memang masih awal waktu Islam datang, sehingga kewajiban itu baru 2 kali saja sholat. Sholat ini wajib pada waktu itu, sudah wajib, walaupun tidak seperti sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekilas tentang pembahasan sholat sebelum Isra Mi'raj, yang mana sholat ini juga wajib. Maka dari itu di kesempatan ini kita membahas, dan maka kita harus melaksanakan sholat itu dengan baik, karena sholat itu sudah diwajibkan, benar-benar wajib pada waktu Isra Mi'raj, sudah dikukuhkan kewajibannya pada waktu Isra Mi'raj. Kita jangan sampai meninggalkan sholat. Semoga kita bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk, khudu', tenang hatinya, juga tenang badannya atau tubuhnya, tidak banyak gerakan-gerakan, karena khusyuk itu tenang hati, khudu' tenang badannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.